Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadina Tuhwayo dari kelas 5 Amit asal Ambon. Saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan manusia. Di sini saya telah membuat gambar sistem pencernaan manusia. Saya akan menjelaskan nama-nama sistem pencernaan manusia dan fungsi-fungsi dari sistem pencernaan manusia. Di sini ada mulut, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah fungsi dari mulut. Mulut adalah organ paling awal dari saluran pencernaan. Saat makan, kamu akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Air liur akan bercampur dengan makanan dan mulai memecahkan menjadi bentuk yang membuat tubuh lebih mudah menyerap dan menggunakannya. Yang kedua adalah kerongkongan. Organ ini berfungsi menerima makanan dari mulut saat menelan. Selain itu, ada pula epiglotis, lipatan kecil pada sisi atas tenggorokan saat menelan untuk mencegah tersedak. Ketika memasuki kerongkongan, berlangsung serangkaian kontraksi otot yang bernama gerak peristaltik. Gerak ini akan mengantar makanan ke perut atau lambung. Yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ sistem pencernaan manusia yang sangat penting. Organ ini berbentuk seperti kantong yang menampung makanan saat sedang bercampur dengan enzim lambung. Selanjutnya, enzim-enzim ini melanjutkan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Sementara itu, sel-sel pada lapisan perut mengeluarkan asam dan enzim yang kuat untuk proses pemecahan. Ketika penyerapan makanan yang sudah cukup, makanan sisa akan menuju ke usus kecil. Yang keempat adalah usus halus. Bagian selanjutnya dari organ pencernaan manusia adalah usus halus. Bagian ini terdiri dari 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Ini adalah tabung otot panjang yang memecah makanan menggunakan enzim dari pankreas dan empedu. Tidak hanya kerongkongan, gerak peristaltik juga berlangsung pada organ ini untuk memindahkan makanan dan mencampurnya dengan cairan pencernaan dari pankreas dan hati. Duodenum atau usus 12 jari adalah segmen pertama dari usus kecil yang bertanggung jawab atau proses pemecahan makanan. Yang kelima adalah pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecahkan protein, lemak, dan karbohidrat. Organ satu ini juga bertugas meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Yang keenam adalah hati. Hati atau liver memiliki banyak fungsi, namun fungsi utamanya sebagai organ sistem pencernaan manusia adalah memproses nutrisi dari penyerapan di usus kecil. Empedu yang berasal dari organ hati akan masuk ke usus kecil. Zat ini memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Yang kedelapan adalah usus besar. Dalam sistem pencernaan, usus besar menjadi organ yang berfungsi untuk memproses limbah dan menggosok usus dengan mudah dan nyaman. Bentuk
dari organ ini adalah tabung otot panjang yang menghubungkan usus kecil dengan rektum. Biasanya perlu waktu sekitar 36 jam untuk feses melewati usus besar. Feses sendiri sebagian besar adalah sisa makanan dan bakteri. Bakteri baik ini melakukan beberapa fungsi yang berguna seperti mensintesis berbagai vitamin, memproses produk limbah dan partikel makanan, serta melindungi dari bakteri berbahaya. Yang kesembilan adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini berupa saluran sepanjang 5 cm yang terdiri dari otot dasar panggul dan 2 siftek anal, internal dan eksternal. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektum dan memungkinkan kamu mengetahui apakah isinya cair, gas, atau padat. Anus memiliki otot sifter yang penting untuk mengontrol feses. Sementara itu, otot dasar panggul akan memberi bentuk sudut antara rektum dan anus yang mencegah feses keluar ketika belum masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.